Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septian Arianti dari MMUGM Yogyakarta, angkatan 76. Yang terhormat kepada para dosen penguji dan dosen pembimbing saya, yaitu Bu Mas Titi. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Budaya Pembelajaran Organisasional Terhadap Niat Berpindah dengan Kepuasan Kerja sebagai Pemediasi. Studi pada karyawan PT Inti Industri Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang di mana berkembangnya ekonomi global dan era revolusi industri 4.0 memunculkan ancaman pada kontinuitas organisasi, dan organisasi mengalami pressure. Munculnya pandemi COVID 2020 menetapkan adanya kebijakan WFH pada perusahaan yang mengharuskan karyawan menguasai keterampilan dan peranan baru. Ketidaksesuaian peran ini akan menimbulkan beban kerja yang berlebih, sehingga akan meningkatkan turnover intention. Meningkatnya turnover intention pada karyawan. Kekurangan SDM karena beberapa karyawan yang setelah memasuki usia lanjut memilih untuk melakukan pensiun dini, serta penunggakan gaji yang tidak dibayarkan sejak Februari tahun 2020. Setiap bulannya karyawan mengalami ketidakpastian pembayaran gaji. Hal itu menimbulkan kepuasan kerja memiliki dampak negatif terhadap turnover intention karyawan, tetapi berdampak positif pada kinerja karyawan. Perusahaan berupaya untuk meningkatkan kapasitas karyawan dan mempertimbangkan kepuasan kerja pada perusahaan. Budaya belajar yang dinamis dapat memberikan karyawan tingkat kepuasan yang tinggi ketika menghadapi situasi perubahan dalam rencana organisasi. Perumusan masalah yang pertama adalah peningkatan angka turnover pada karyawan PT Inti yang cukup signifikan, diduga dipengaruhi oleh kepuasan kerja yang tidak terpenuhi dan kurang efektifnya budaya pembelajaran organisasional, sehingga kepuasan kerja berpengaruh negatif pada niat berpindah. Apabila di dalam perusahaan karyawan merasa puas atas pekerjaannya, maka niat berpindah pun akan menurun. Menurut Hardin et al. Tahun 2018. Memberdayakan karyawan untuk menghadapi hambatan dan tantangan dengan kapasitas yang lebih besar karena budaya kerja meningkatkan semangat karyawan untuk terus belajar di organisasi. Memberdayakan karyawan untuk menghadapi hambatan dan tantangan dengan kapasitas yang lebih besar karena budaya kerja meningkatkan kepuasan dan semangat karyawan untuk terus belajar di bidang keahlian masing-masing. Budaya pembelajaran organisasional dapat secara efektif meningkatkan saling ketergantungan antara karyawan atau rekan kerja dan konektivitas pada organisasi, menurut Lin dan Huang tahun 2020. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian, yaitu apakah budaya pembelajaran organisasional berpengaruh negatif pada niat berpindah karyawan PT Inti? Yang kedua, apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh negatif budaya pembelajaran organisasional terhadap niat berpindah karyawan PT Inti? Selanjutnya adalah tujuan penelitian, yaitu menganalisis pengaruh negatif budaya pembelajaran organisasional terhadap niat berpindah pada karyawan PT Inti. Yang kedua adalah menganalisis kepuasan kerja yang memediasi pengaruh negatif budaya pembelajaran organisasional pada niat berpindah pada PT Inti. Selanjutnya adalah landasan teori, yaitu saya menggunakan 3 landasan teori. Budaya pembelajaran organisasional, kepuasan kerja, dan niat berpindah. Yang pertama adalah budaya pembelajaran organisasional memiliki definisi persepsi karyawan terhadap aturan dan nilai yang terkait dengan kinerja organisasi, sehingga pembelajaran individu, kerja tim, pengembangan kreativitas, dan distribusi pengetahuan. Menurut Torres Coronas dan Arias Olivia tahun 2008 memiliki 7 dimensi, yaitu continuous learning, inquiry and dialogue, team learning, embedded system, empowerment, system connection, dan yang terakhir strategic leadership menurut Marsik dan Watkins tahun 2003. Selanjutnya adalah kepuasan kerja, di mana memiliki definisi sebagai kecenderungan atau perasaan positif seseorang terhadap pekerjaannya, menurut Hammer et al. Tahun 2017. Memiliki dimensi skill variety, task identity, task significance, and autonomy, dan feedback menurut Heckman and Oldham tahun 1975. Yang terakhir adalah niat berpindah, memiliki definisi sebagai berikut. Niat berpindah adalah tendensi atau niat karyawan untuk berhenti bekerja dari perusahaannya secara sukarela karena keputusan pribadi, menurut Ardan dan Jailani tahun 2021. Memiliki dimensi yang pertama itu tendency to think of quitting, yang kedua itu being active to seek for other alternative jobs, yang ketiga adalah an intention to leave a job in a near time, yang keempat adalah an intention work at an organization forever, yang kelima adalah a possibility to seek for other jobs, and the last a tendency to leave the organization if there always a better chance, menurut Calloway et al. Tahun 1999. Adalah pengembangan hipotesisnya sebagai berikut. Yang pertama adalah H1,
yaitu budaya pembelajaran organisasional berpengaruh negatif terhadap niat berpindah, di mana bisa dijelaskan dengan organisasi dengan budaya belajar dapat beradaptasi, fleksibel, dan juga dapat meningkatkan kepuasan kerja individu, di mana organisasi melalui eksplorasi pengetahuan pribadi. Selanjutnya, budaya pembelajaran organisasional dapat secara efektif meningkatkan ketergantungan antar karyawan dengan rekan kerja dan konektivitas ke organisasi lain, yang secara positif dapat mempengaruhi dedikasi karyawan terhadap pekerjaannya, yang kemudian mengurangi angka atau niat berpindah karyawan tersebut, menurut Lin and Huang tahun 2020. Yang kedua adalah H2 atau hipotesis 2, yaitu kepuasan kerja sebagai pemediasi pengaruh budaya pembelajaran organisasional pada niat berpindah. Dapat dijelaskan bahwa karyawan membutuhkan keterampilan yang lebih baru untuk pekerjaannya dan peran yang baru. Ketidakpastian peran ini akan berdampak pada pertimbangan para karyawan untuk tetap tinggal atau meninggalkan usahanya. Lalu, kepuasan kerja juga dapat berperan dalam memediasi budaya pembelajaran organisasional dan niat berpindah menurut Islam et al. Tahun 2012. Yang selanjutnya adalah model penelitian, di mana di sini ada budaya pembelajaran organisasional H1-nya berpengaruh negatif terhadap niat berpindah. Lalu kepuasan H2 atau hipotesis 2 adalah kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja dapat memediasi antara budaya pembelajaran organisasional dan niat berpindah. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini ada beberapa yang saya sebutkan, yaitu pertama desain penelitian dengan kuantitatif atau dan cross sectional. Yang kedua adalah populasinya itu seluruh karyawan PT Inti. Yang ketiga adalah metode samplingnya itu purposive sampling. Yang keempat itu sampelnya seluruh karyawan PT Inti yang kontrak maupun tetap. Persyaratan yang kedua itu minimal telah bekerja selama 1 tahun. Yang terakhir adalah metode pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui Google Form. Di sini adalah pengukuran variabel, di mana ada variabel BPO atau budaya pembelajaran organisasional memiliki 11 items. Sumbernya adalah Marsik dan Watkins tahun 2003. Dan ada variabel KK atau kepuasan kerja memiliki 8 item. Sumbernya adalah Hackman and Alden tahun 1975. Yang terakhir adalah NB atau niat berpindah memiliki 8 item juga, bersumber dari Calloway et al. Tahun 1999. Selanjutnya adalah metode analisis data. Di sini data diolah menggunakan SAM-PLS, menggunakan Smart PLS 3.0, di mana menggunakan model pengukuran meliputi adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Persyaratan untuk valid adalah AP lebih dari 0,5, overloading lebih dari 0,70, menggunakan crossloading dan Cornell Lacquer. Pada uji reliabilitas, untuk menjadi reliable harus memenuhi syarat converge alpha lebih dari 0,70 dan composite reliability-nya lebih dari 0,70. Di sini saya menggunakan model struktural beberapa, yaitu PET koefisien minus 1 to 1, p-value kurang dari 0,05, pengukuran efek mediasinya menggunakan PAF, di mana PAF lebih dari 80%, yaitu memediasi penuh. Angka 20-80% itu parsial mediasi, kurang dari 20% itu tidak ada mediasi. Selanjutnya adalah uji hipotesis, di mana menggunakan bootstrapping dan signifikan. Signifikan tersebut meliputi tes statistik dan p-value dengan signifikan level 0,05. Jika tes statistik lebih dari 1,96 berarti signifikan, dan p-value kurang dari 0,05 juga berarti signifikan. Di sini saya akan memaparkan hasil analisisnya, di mana data dikumpulkan pada bulan Januari sampai Februari 2023. Total data yang terkumpul sebesar 110 responden. Semua data dari 110 tersebut dapat diolah untuk analisis lebih lanjut. Di sini dapat dilihat bahwa responden itu mayoritas dengan berjenis kelamin perempuan, ada di persentase 53%, dengan divisi SDM pada 20,9%, dengan usia 31 sampai 40 tahun dengan besaran 40%, pendidikan terakhir D4 sampai S1 sebesar 49%, status kepegawaian yaitu tetap sebesar 67%, lama bekerjanya yaitu lebih dari 2 sampai 4 tahun sebesar 45%. Di sini adalah model pengukurannya, meliputi 2 uji validitas, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Ini yang pertama saya tampilkan adalah validitas konvergen. Pada validitas konvergen, di sini ada angka AP, di mana angka AP di variabel BPO sebesar 0,516 dinyatakan valid, variabel KK atau kepuasan kerja sebesar 0,539 dinyatakan valid, dan variabel NB atau niat berpindah sebesar 0,618 dinyatakan valid juga. Di sini ada overloading, di mana BPO, kepuasan kerja, dan niat berpindah semuanya dinyatakan valid dikarenakan berdasarkan tabel di atas, angka overloading melebihi 0,70. Selanjutnya adalah uji validitas diskriminan.
menggunakan von Heldenlaker, di mana angka yang dicetak tebal adalah merupakan angka von Heldenlaker yang dinyatakan valid. Dapat dilihat BPO, budaya pembelajaran organisasional terdapat 0,718, KK terdapat 0,3, KK terdapat 0,734, dan NB sebesar 0,786. Selanjutnya adalah cross loading. Di sini berdasarkan tabel cross loading dapat dilihat bahwa angka yang dicetak tebal melebihi 0,70 dan dinyatakan bahwa angka cross loading tersebut adalah valid. Di sini adalah uji reliabilitas, di mana ada converge alpha dan composite reliability. Kriteria converge alpha adalah melebihi 0,70, di mana di sini dapat terlampir BPO sebesar 0,907 dinyatakan reliable, KK sebesar 0,878 dinyatakan reliable, NB sebesar 0,91 dinyatakan reliable. Dan selanjutnya adalah composite reliability, di mana BPO sebesar 0,921 dinyatakan reliable, KK sebesar 0,904 dinyatakan reliable, dan terakhir NB 0,928 dinyatakan reliable. Di sini adalah model struktural di mana saya menggunakan PET koefisien, test statistik, dan p-value. Di sini dapat dilihat bahwa PET koefisien BPO terhadap KK sebesar 0,536, tes statistik BPO terhadap KK adalah 7,442, p-value-nya 0,00, dinyatakan positif signifikan. Selanjutnya BPO terhadap NB minus 0,352, tes statistiknya 5,50209, dinyatakan negatif signifikan. KK terhadap NB minus 0,294, tes statistiknya 4,817, dan p-value-nya 0,00, dinyatakan negatif signifikan. BPO terhadap KK dan terhadap NB, atau bisa dikatakan KK sebagai pemediasi. Di sini menunjukkan angka 0,158, tes statistiknya 2,855, p-value-nya 0,005, dinyatakan negatif signifikan. Di sini adalah minus. Minus dinyatakan negatif di mana hubungan itu berlawanan arah. Di sini terdapat statistik deskriptif. Dari variabel BPO, KK, dan NB dapat dilihat bahwa beberapa variabel sudah memasuki kriteria very high, dan pada variabel NB ada yang di kriteria level low atau rendah. Selanjutnya adalah uji hipotesis, di mana direct effect di sini PET koefisiennya adalah min 0,352, berarti budaya pembelajaran organisasional memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap niat berpindah. Statistiknya 5,509, lebih besar dari critical value yang ditetapkan yaitu 1,96, dan p-value-nya 0,00, lebih kurang dari signifikansi level yang sudah ditetapkan yaitu 0,05, berarti pengaruh langsung signifikan. Lalu di indirect effect-nya adalah PET koefisien sebesar min 0,158, berarti kepuasan kerja memediasi secara negatif dan signifikan antara budaya pembelajaran organisasional terhadap niat berpindah. Di mana tes statistik di sini adalah 2,855. Angkanya melebihi dari critical value yaitu 1,96, dan p-value-nya 0,005, kurang dari signifikansi level yaitu 0,05, berarti pengaruh tidak langsungnya ini bersifat signifikan. Dan terakhir saya menggunakan PAF, yaitu karena pengaruh langsung dan tidak langsung sama-sama signifikan, maka pengaruh mediasi harus dilakukan menggunakan nilai VAF. Di sini VAF menggunakan rumus direct effect dibagi total effect, dan didapatkan angka 30,9%, berarti penelitian ini bersifat mediasi parsial. Kesimpulannya adalah H1 itu terdukung dan H2 juga terdukung dengan mediasi parsial. Selanjutnya, implikasi bisnis. Di sini perusahaan dapat mendorong para pemimpin untuk mengidentifikasi, mengembangkan keterampilan, memberikan fasilitas kepada karyawan untuk belajar, memberdayakan karyawan, menumbuhkan motivasi pada karyawan, dan menumbuhkan kompetensi yang kompatibel pada karyawan saat memberikan edukasi tentang budaya organisasional. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai berikut yaitu knowledge sharing, training in-house and public, sertifikasi, workshop, project-based learning, dan problem-based learning. Selanjutnya, pimpinan harus mementingkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan bonus atau tunjangan kompensasi yang lebih kepada karyawan, dan menerapkan promosi jabatan yang sesuai dengan kapabilitas karyawan tersebut sehingga memiliki kinerja yang tinggi dan karyawan tetap bertahan pada perusahaan. Yang terakhir, para pemimpin perlu mengutamakan kepentingan bawahannya atau karyawan dan memenuhi kebutuhan mereka, mampu menjadi pendengar yang baik, dan membantu orang lain dalam mencapai masa depan individu dan organisasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.